ya. Maka semuanya kembali nanti kita rencanakan di awal. Termasuk time frame-nya ini. Nah, meskipun time frame ini kelihatan sepele, tetapi kalau kita tidak mampu membaca dengan baik, memanfaatkan dengan baik, maka yang terjadi tadi bisa terjadi over trade, ya, banyak trading di sana. Karena kalau sering kita ulang-ulang tentu akan makin ingat kita, makin mudah kita nanti mencobanya. Selalu saya ingatkan di materi pokok, ya, materi yang pertama, ya, selalu saya ingatkan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru masuk di dunia trading, yang pertama harus kita ingat-ingat adalah money management dan risk management. Apapun alasannya, ini tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan, karena ini menjadi roh di dalam kita melakukan trading. Tanpa ini kita kuasai, maka tentu rohnya akan hilang. Kalau rohnya akan hilang, ya akibatnya akan mati. Artinya trading kita tidak akan bertahan. Maka sekali lagi, money management dan risk management selalu saya ingatkan. Ya, terkait ini sudah kita bahas panjang lebar. Yang terpenting saya mengingatkan, tidak peduli analisa kita benar atau salah, karena tidak ada yang analisa yang selalu benar, pasti ada salahnya. Ya, sehebat apapun pasti ada melesetnya. Karena itu yang berbicara adalah risk management nanti. Yang kedua, kita sudah membicarakan kemarin time frame. Kesalahan di dalam kita menentukan time frame, ya, ketidakmampuan kita di dalam mengelola time frame ini, maka akan menyebabkan kita overtrade, ya, akan menyebabkan kita overtrading. Banyak sekali yang akan terjadi ketika kita tidak memahami, tidak menguasai time frame, ya, time frame. Sekali lagi, ketika tidak menguasai time frame dengan baik, maka bisa terjadi overtrade. Kenapa terjadi overtrade? Karena acak-acakan di dalam merencanakan trading kita. Rencana tradingnya acak-acakan. Seperti apa acak-acakan itu? Contoh, ya, contohnya kita trading dengan banyak sekali pasangan mata uang, tanpa dibantu dengan mesin, tanpa dibantu dengan alat, hanya dengan mata telanjang, hanya dengan kasat mata, ya, contohnya tadi saya sampaikan banyak pasangan yang kita, banyak pair yang kita transaksikan. Yang kedua, banyak time frame yang kita ganti-gantikan, yang selalu ganti. Ya, apa yang terjadi ketika kita banyak pair? Misalkan pertama saya masuk di Euro USD, masuk di H1, kemudian H4, D1, M15. Kemudian ketemu kita entry sana, Euro USD. Selanjutnya tertarik dengan teman-temannya masuk di XAU, maka masuk lagi di XAU. Kemudian ada yang, oh ini GU lagi bagus, GU, masuk lagi GU, GBP USD. Kemudian ada satu yang menyampaikan lagi, wah kalau yang bagus itu yang cross, ya, GBP JPY atau GJ Jepang, pound sterling Jepang yen. Sehingga banyak sekali yang kita transaksikan. Apa yang terjadi? Ya, karena kita akan selalu berulang-ulang membuka time frame H1, D1, M15, M1 mungkin bahkan. Mata kita menjadi lelah. Ya, kemampuan melihat kita akan semakin berkurang karena kelelahan. Tenaga kita juga kelelahan. Satu, terjadi overtrade, yang kedua over analisa. Over analisa ini karena yang tadi banyak pasangan mata uang, kemudian banyak time frame yang kita ganti-ganti. Bahkan mungkin saking banyaknya sampai membuat monitornya berjajar-jajar begini.
ya, time frame M1, time frame M15, time frame H1, time frame D1 dan sebagainya. Euro USD, GBP JPY semuanya sudah ada di sana. Mata kita terbatas, kemampuan kita menjadi berkurang. Maka yang terjadi satu, banyaknya analisa, over analisa bisa mengakibatkan kita kepleset karena kecapean. Apa maksudnya? Ya kelelahan, karena kelelahan bisa salah di dalam analisa. Yang terjadi apa? Yang terjadi karena banyaknya yang minus, maka kepala menjadi pusing, mental menjadi turun, ya psikologi terganggu. Ini kalau kita tidak punya rencana trading yang jelas di awal, ya maka semuanya kembali nanti kita rencanakan di awal, termasuk time frame-nya ini. Nah, meskipun time frame ini kelihatan sepele, tetapi kalau kita tidak mampu membaca dengan baik, memanfaatkan dengan baik, maka yang terjadi tadi bisa terjadi over trade, ya banyak trading di sana. Semakin banyak trading, semakin besar peluang kita minus. Ya, diingat ini. Ya, time frame kemarin yang paling pokok lihat di D1, kemudian eksekusinya nanti triggernya di H1. Bagaimana kalau kita menggunakan M1 atau M5 untuk mengetahui detak-detaknya? Silahkan. Yang terpenting menjadi pokok kita adalah D1, triggernya di H1. Ini yang harus kita perhatikan. Karena memang banyak juga yang masih bingung dengan time frame ini. Di D1 dia peluangnya turun, di H1 naik. Mana yang kita utamakan? Tentu yang dekat dengan running. Yang dekat dengan running, di situ sudah mulai ada gejala, dampaknya sudah mulai muncul. Maka kita gunakan H1. Ya, D1 ini sebagai pemetaan awal secara umumnya, sehingga kelihatan nanti di sana peluangnya bagaimana. Kalau peluangnya turun berarti triggernya harus mencari di H1 trigger turun. Tetapi ketika di H1 ternyata naik dan di situ dampaknya sudah besar, maka ikut yang H1. Oke, saya lanjut yang ketiga. Ya, karena ini sifatnya mengulang maka saya percepat. Yang ketiga adalah SNR, support dan resisten. Support adalah batas bawah, resisten adalah batas atas. Bagaimana cara menentukan support resisten? Yang pertama dengan cara melihat psikologi. Ya, dengan cara melihat psikologi market atau tingkat psikologinya. Apa psikologi market ini? Ya, begini. Nah, psikologi market itu ketika di area di sini dia selalu kembali. Di area di sini selalu kembali. Ini namanya psikologi market. Jadi terbentur di sana. Ini yang pertama dengan membaca psikologi market atau level psikologi market. Ini harus kita pahami. Yang kedua dengan cara melihat swing high atau swing low, ya swing high, swing low. Biasanya ada panjang begini. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai resisten, ini support atau ekornya biasanya. Ya, support ini harga di mana dia pernah mencetak tertinggi, kemudian stabil atau diam di sana, berikutnya turun. Ini adalah resisten. Sedangkan support adalah harga terendah, kemudian dia stabil di sana atau terhenti sesaat di sana, kemudian naik. Maka di sini adalah support. Oke, bisa dengan cara membaca psikologi, bisa dengan cara melihat swing high, swing low-nya. Swing high itu naik puncak tinggi kemudian turun lagi di bawah. Ya, kita bisa lihat dari ujung-ujungnya atau ekor-ekornya di sana. Ini adalah support and resistance. Yang keempat adalah candlestick.
candlestick. Ya, price action yang biasa kita gunakan menggunakan dasar candlestick. Harga yang tercipta dari candle yang terbentuk nanti adalah mewakili dari permintaan dan penawaran, sehingga karakternya harus kita baca. Pertama harus tahu karakter candle. Membacanya bagaimana kemarin? Bisa dengan melihat body, bisa dengan melihat ekor, kemudian rasio, yang terakhir adalah posisinya. Ini adalah karakter candle. Ya, ini adalah cara membaca atau untuk mengetahui bagaimana karakter dari candlestick itu sendiri. Kemudian yang berikutnya dengan melihat perang harga. Kemudian yang berikutnya dengan melihat ya karakter atau pola secara luas. Jadi konteks yang kita baca adalah luas. Luas ini berarti bukan hanya satu hari, bisa nanti melihat berhari-hari. Perang harga ini bagaimana? Perang harga ya, kalau namanya perang harga, pertama kecil menjadi panjang, ini artinya perangnya ini kalah, didominasi yang ini. Tergantung ini, kalau ini ke atas berarti peluangnya naik. Kemudian sebaliknya ini panjang, ini kecil, maka yang dominan tetap ini. Ini namanya perang harga. Perang harga. Jadi ini kalau kita melihat seperti ini, bandingkan saja harganya. Karena nanti membaca akhir dari candle yang terbentuk, bagaimana karakter candle itu, sejauh mana dampaknya. Kalau misalkan ini pendek, ada panjang berdampak. Ini berdampak. Jadi yang kita lihat adalah yang candle terakhir, kemudian struktur yang terbentuknya seperti apa, dampaknya yang muncul terakhir seperti apa. Ini harus kita pahami nanti. Kalau ini berdampak besar, maka bisa walaupun ini turun awalnya, ini bisa menjadi naik. Kemudian yang berikutnya membaca karakter secara luas, yaitu gabungan. Gabungan banyak sekali candle yang nanti kita bandingkan dengan yang terakhir juga. Ya, seperti apa gambarannya? Mungkin kalau kita hanya oret-oret tidak paham nanti. Dampak secara luasnya seperti apa. Jadi tadi ada perang harga. Perang harga itu artinya kalau namanya perang harus berlawanan. Kalau merah dengan merah bukan berlawanan namanya ini. Ini namanya satu penerusan atau satu dominan. Di situ ada momentum yang besar. Ini namanya momentum. Jadi ini momentum yang besar. Seller mendominasi, maka peluang potensi selanjutnya dia akan turun karena belum dekat dengan area ring di sana. Masih jauh dari ring. Sehingga masih berpotensi. Ya. Namanya perang harga. Yang saya maksud adalah antara merah dan hijau. Ini hijau kemudian merah, didominasi oleh merah, maka peluang lanjut merah ya berpotensi besar di sana. Sama halnya dengan ini juga begitu, perang harga. Satunya kecil akhirnya panjang, didominasi panjang. Ini adalah perang harga. Termasuk ini adalah perang harga. Apapun polanya, karena yang kita baca adalah karakter, maka ini bisa menjadi petunjuk bahwa seller sudah menang di dalam perangnya dengan sebelumnya ini. Nah, yang jadi pertanyaan yang kita perlu nanti konfirmasi, yang terbentuk terakhir merah ini sejauh mana dampaknya ya, sejauh mana dampaknya. Kalau dampaknya masih kecil, trennya masih kuat ke atas, maka bisa saja ini nanti turun sebentar, habis itu naik lagi. Ya, tetapi karena trennya tidak terlalu panjang, maka dampaknya pun tetap berpengaruh meskipun ya ada penolakan lagi, tetap dampaknya sell berpengaruh di sana. Ya, ini membaca dampaknya, membaca dari pergerakan secara umum. Jadi yang kita baca bukan 1-2 candle, tetapi candle-candle yang terbentuk. Oke, saya ulang lagi. Ya, ketika ada momentum ini
ya. Perang harga hijau dengan merah sudah dimenangkan oleh merah. Kemudian apakah akan turun? Kita lihat struktur yang terbentuk. Kita melangkah ke belakang, dilihat sebelah kirinya, ternyata di kirinya sudah merah panjang, artinya dominan sell. Sebelah kirinya kita lihat, sebelah kiri ternyata ada hanging man di sana. Ternyata ada candle warna hijau yang sudah mulai menipis. Di sini candle mulai menipis, kemudian di sini ada resisten di sana. Maka ini adalah satu struktur seller sudah mulai mendominasi, ya, begitu cara membacanya. Terus kapan entry-nya? Ya, jangan bingung dengan entry, kapan pun bisa. Yang penting sudah ketemu triggernya, ya. Triggernya dari mana tadi? Bahkan dari ujung hijau yang berekor ini pun sudah ketemu triggernya. Seller sudah mulai muncul di sana, ya, karena pernah turun sampai di bawah ini. Yang kedua, di area resisten di sana. Perhatikan area resisten di atas, dia selalu ditolak, dia selalu kembali. Selanjutnya yang merah naik lagi mencoba untuk meneruskan perjalanan buy-nya, tapi sekali lagi di area resisten ditolak lagi, bahkan ditutup dengan posisi merah yang tebal, artinya momentum merah yang kuat sekali. Ini sudah mindset kita sebenarnya harus kita rubah. Dari naik ini sudah muncul seller yang kuat, maka dari dua ini pun kita bisa ambil posisi sell. Jadi jangan bingung dengan pengambilan sell, pengambilan posisi atau entry, banyak sekali celahnya, asalkan kita memahami teknikalnya. Di sini kita bisa masuk sell, ya, tentu dengan area stop loss di atas resisten, bisa taruh di sini. Ini SL-nya, ini stop loss-nya, kemudian ini adalah resisten, taruh di atasnya resisten. Terus profitnya kira-kira sampai di mana? Ya, tentu menyesuaikan dengan target kita. Ya, kalau pengen meraba, dilihat sebelah kirinya adakah benturan-benturan di sana. Kalau benturan banyak di sana, maka ambil yang kena semuanya sebagai kehati-hatian kita. Kira-kira sampai di situ nanti potensi pergerakannya. Berarti di sini yang kena semuanya di sini. Ini kena semuanya. Artinya ini adalah area di mana kita nanti target sell itu banyak tercapai daripada tidaknya, atau paling tidak sebagai acuan untuk kita nanti melihat apakah dia tembus ke bawah atau naik. Kalau di area di sini ternyata dia turun kemudian naik, mulai hijau, maka kembali kita ikut hijau lagi. Sekali lagi momentum yang besar, kemudian sudah mulai ada temannya, mulai ada konfirmatornya, maka hati-hati di sana karena bisa berpeluang lanjut. Ya, ini membaca struktur seperti ini harus jeli, harus paham satu persatu. Kemudian tadi di sini adalah area supportnya. Apakah ini akan lanjut turun ke bawah? Iya, tetapi masih ada waktu. Ya, tergantung sejauh mana nanti. Kalau ini sudah di breakout, maka dia akan mencoba menyentuh di area selanjutnya. Kenapa kok tidak ambil dari yang bawah sekalian? Ya, sekali lagi semuanya berproses bertahap. Kalau di sini nanti dilalui, ya bisa berlanjut lagi. Kalau di sini nanti kembali atau di area di sini nanti mantul, maka tunggu konfirmator buy lagi atau hijau. Di candle selanjutnya kita bisa ambil posisi buy ganti di sana. Ya, ini adalah bagaimana cara kita untuk membaca karakter secara luas. Kemudian di candlestick juga kemarin kita bahas dengan pola candle. Ya, ada doji, ada hammer, kemudian ada engulfing, kemudian satu marubozu. Ini saja yang paling pokok. 1, 2, 3, 4. Ya, yang paling pokok ini. Karena yang lain adalah turunan semuanya. Berikutnya selain pola candle juga
ada namanya chart pattern. Ya, chart pattern. Chart pattern ini banyak sekali. Tapi kita tidak perlu memahami atau tidak perlu kita menghafal semuanya. Kalau dihafal pun tidak masalah, karena untuk kepentingan kita memang harus faham semuanya. Oke, chart pattern, kita masuk ke chart pattern ya. Chart pattern ini adalah pola-pola yang terbentuk dari kumpulan candle ya, chart pattern namanya. Sama di sini ada yang namanya penerusan, kemudian ada pembalikan atau reversal. Yang penerusan berarti meneruskan tren. Contoh begini ya. Nah, turun lagi. Ini begini. Nah, turun lagi. Breakout di sini kita ambil posisi sell. Logikanya trennya kuat, ini sideways. Ya, hanya saja membentuk runcing. Karena selain seperti ini ada lagi nanti yang tidak runcing, ada yang begini. Nah, sideways begini. Kemudian breakout ini. Breakout di sini kita ambil posisi sell di sini. Artinya ketika sideways fokusnya di sell, triggernya breakout. Kemudian sama dari atas pun begini. Ada juga nanti macam-macam begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, apapun modelnya, yang penting ini adalah sideways atau konsolidasi. Fokus kita dilihat yang utama dulu, tren turun. Kemudian nanti setelah itu kita lihat dia mau breakout kemana. Diukur aja yang bawah ini kita lihat, kemudian yang atas kita lihat. Kira-kira dia nanti mau breakout kemana? Karena ini juga bisa dua kemungkinan. Kalau breakout ke atas, ini bisa naik, lanjut naik. Breakout ke bawah, kita bisa lanjut turun. Berarti begitu breakout kita sell, begitu breakout kita buy. Ya, begitu caranya. Namanya banyak sekali. Kalau jangan hanya paham dengan nama-nama saja tanpa tahu menerapkan, percuma. Ya, banyak sekali gambar-gambar tetapi tidak paham kita menerapkannya. Menerapkan itu bagaimana? Ya tentu kita melihat dengan kondisi yang real begini. Bagaimana sih menerapkannya? Kalau kita tidak pernah praktek, tidak pernah tahu bagaimana cara menerapkan, ya tidak ketemu. Pasti tidak ketemu, nanti yang ada hanya gayanya saja. Oh, tekniknya begini, saya punya teori begini. Tapi tidak bisa menerapkan. Bagaimana menerapkannya? Karena tidak semudah yang kita pelajari di teori. Ya, contoh ini turun, kemudian sideways. Ini sideways. Ya, naik turun begini. Ya, sideways itu tidak harus jajar rata. Yang paling pokok sideways ini adalah konsolidasi. Tidak ada tren di sana. Ya, bahkan bisa mengerucut begini. Nah, yang kita perhatikan adalah ujung-ujungnya, ujung penolakan-penolakannya, ujung penolakan-penolakannya. Ini yang harus kita pahami. Ya, di sini kalau kita paham, dasarnya kita sudah paham, fokus pertama adalah breakout sebagai triggernya. Ya, tadi sudah saya jelaskan, bisa saja ya seperti yang saya gambarkan tadi, bisa saja dari trennya, dari tren turun, ini lanjut turun kalau breakoutnya ke bawah. Sebaliknya ketika breakoutnya di atas, maka lanjut naik. Ya, jadi tetap kita melihat kondisi terakhir meskipun ini trennya turun kuat. Yang kita lihat adalah breakoutnya, biar kita tidak salah di dalam menafsirkan. Ini contohnya. Nah, ini ketika breakout, kalau kita garis ya, atau garisnya di sini ya. Nah, ini kalau kita garis kan begini. Secara tidak langsung ini membentuk satu pola, ya, membentuk satu pola. Apapun namanya, ya, yang terpenting mindset dan konsep kita pahami. Cara berpikir, kemudian konsepnya,
kita paham. Apa konsepnya? Tadi sudah saya sampaikan, memang ini tren turun, tetapi yang menjadi trigger adalah breakout-nya. Kalau breakout-nya ke bawah, dia lanjut turun, namanya chart pattern penerusan. Ketika breakout-nya ke atas, berarti lanjut naik atau reversal dari tren turun menjadi naik. Ini kalau kita tidak jeli, yang kita pelototi di candlestick-nya saja, maka sulit kita menemukan nanti. Ya, sulit kita menemukan. Karena yang kita lihat hanya candlestick, kemudian tidak membaca secara luasnya. Ada kalanya teman-teman juga hanya fokus dengan tren kuat, tren turun panjang ini, tanpa mengikuti irama yang terbaru atau ritme perjalanannya bagaimana, kemudian terakhir ditutupnya bagaimana. Tadi sudah kita sampaikan, ketika candle terakhir ditutup, baca di sana. Baca bodinya, baca ekornya, posisinya bagaimana, rasionya bagaimana. Satu hal lagi, dampaknya seperti apa. Karena kalau sudah hijau kuat, ini kalau kita lihat momentumnya kuat, tidak ada penolakan, tidak ada buyer sell yang ditolak di sana. Yang ada hanyalah volume warna hijau yang kuat, tebal di sana. Maka hati-hati, meskipun belum breakout, mendekati area breakout, kita bisa menunggu satu trigger lagi sebagai penentu kita entry. Ya tentu harus warna hijau dan keluar dari garis trendline ini. Ya, maka kita bisa entry sesudah breakout. Entry-nya di sini. Nah, itu kan turun. Sekali lagi, di dalam trading tidak harus kita entry serta-merta saat itu profit, tidak bisa. Yang terpenting adalah money management, risk management. Selagi kita sudah terapkan di sana, kita sudah tahu di sini ada resiko, ya taruh di sini untuk penolak stop lossnya, SL-nya taruh di sini. Sudah ikuti iramanya. Kalau hanya turun sekian masih jauh dari area kita resikokan, ya jalan saja sudah. Ya, ini adalah membaca dari chart pattern, di mana dalam chart pattern itu banyak sekali nanti yang bisa kita ambil, ya banyak sekali informasi yang kita ambil di sana. Termasuk begini tadi, ini yang begini belum tentu lanjut turun, bisa saja nanti breakoutnya ke atas, berarti menjadi reversal, pembalikan. Ikut saja, ya begitu caranya. Ya, tidak hafal namanya pun tidak masalah. Apakah itu triangle, apakah itu flag, pinen, words, atau apapun lah. Terpenting tadi konsepnya tahu. Karena yang paling pokok ketika kita sudah di lapangan, yang kita pahami adalah konsepnya. Sehingga gambaran ketemu, kita bisa menentukan di mana titik buy, di mana kita exit, di mana kita sell, di mana kita recovery. Oke, ini adalah chart pattern, salah satu contoh chart pattern. Yang terpenting sekali lagi, iramanya, alurnya kita lihat. Ya, naik turunnya bagaimana, ritmenya bagaimana. Kita lihat kiri, kemudian atas, bawah, kita lihat apakah ada benturan, kemudian terbentuk seperti apa. Jangan lupa support, area support dan resisten gitu. Kemudian jangan lupa breakout-nya, itu intinya di sana. Kalau sudah ketemu semuanya, market bagaimanapun mau naik mau turun tidak peduli, yang terpenting sudah kita punya kriteria sendiri, sudah punya syarat ketentuan kapan kita ambil buy, kapan kita ambil sell, dengan membaca trigger yang sudah banyak kita contohkan, termasuk dari pola candle sama. Ada doji, ya ini pun tidak menjamin ini bakalan turun, masih banyak aspek yang harus kita baca. Apakah di sini ada resisten, apakah di sini nanti ada penguatan lain, ya kita nanti bisa lihat di sana.